Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga dijauhkan Allah dari paparan virus corona. Sebelum Ustadz memulai pembelajaran hari ini, Ustadz mohon doanya. Ini Ustadz Andi, guru olahraga, itu kemarin masuk ke rumah sakit PKT dan beliau dirawat. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita mendoakan kepada Kak Fansirul Hakarim yang sudah kelas 6. Ustaz, suaranya tidak kedengaran. Ustaz ngomong apa, Ustaz? Ya, baik. Bagi yang tidak kedengaran, mungkin nanti di-mute dulu. Nanti Ustadz akan rekam suaranya ya. Karena mungkin ini sinyalnya tidak bagus. Sebentar ya. Kalau begitu, apakah suara Ustadz tidak jelas? Suaranya putus. Putus-putus lagi Kak Aisyah. Ya. Kak Aisyah. Pakai Google Meet aja, Ustaz. Google Meet, tidak apa-apa, kita pakai Zoom aja. Ustadz akan beralih ke kuota Ustadz saja. Kalau ini kan kita pakai di sekolah, mungkin kurang bagus ya. Baik, Ustadz akan pindahkan ke punya Ustadz aja sendiri. Pakai Google Meet aja, Ustaz. Pakai Google Meet pun belum tentu juga bagus karena sinyalnya memang. Jadi sinyalnya di sini yang tidak bagus, bukan gara-gara medianya. Apakah suara Ustadz terdengar jelas? Terdengar jelas. Jelas. Baik. Pakai Google. Kenapa? Udah jelas loh. Enggak, maksudnya mau pakai Google Meet maupun pakai Zoom, kalau sinyalnya itu tidak bagus, aja, Ustaz. Dengar Kak Aisyah, dengarkan dulu. Mau pakai Google Meet maupun pakai Zoom, kalau sinyalnya itu memang tidak bagus ya tetap aja nanti sendet-sendet ya. Tapi sekarang sudah jelas? Sudah jelas atau masih putus-putus? Sudah jelas. Nah, baik, kalau sudah jelas berarti tadi sinyalnya, bukan masalah pakai aplikasinya ya. Baik, Ustadz akan ulang. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah memudahkan pembelajaran kita. Sika berdoa. Tangannya kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilma ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang anak-anak nanti sebelum pembelajaran kita mulai,
Ustadz mohon nanti semua suaranya di mute. Jadi tidak ada suara yang masuk kecuali suara Ustadz karena video ini kita rekam ya. Terus selanjutnya mohon anak-anak nanti juga tidak mencoret-coret di layar ya karena nanti akan muncul di layar. Baik. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai iman kepada Rasul Allah. Hari ini kita akan membahas mengenai Rasul Ulul Azmi. Masih ada yang bersuara, mohon di-mute dulu. Baik. Nah, pengertian Rasul Ulul Azmi, ya. Apa sih arti Rasul Ulul Azmi itu? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulu yang berarti memiliki dan al-azmi yang berarti keteguhan atau tekad, ya. Jadi, Rasul Ulul Azmi adalah para Rasul yang paling utama dari segi kesungguhan tekad dan kesabaran dalam mendakwahkan agama serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemarin ada soal di tugas kalian kemarin, ada yang tidak menyebutkan para Rasul yang paling utama. Tapi ada juga yang menyebutkan ulul artinya memiliki dan asmi artinya keteguhan, maka itu jawabannya kurang tepat ya. Jadi yang tepat adalah Rasul Ulul Azmi adalah para Rasul yang paling utama dari segi kesungguhan tekad. Jadi semua Nabi itu sebenarnya utama, tapi ada lagi yang paling utama, yaitu ada 5 Rasul Ulul Azmi yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, siapa saja Rasul-Rasul Ulul Azmi itu? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi yang sabar dan tak kenal lelah dalam berdakwah. Meskipun beliau dicibir itu dihina dan juga dimusuhi kaumnya, namun beliau tetap menjalankan dakwahnya siang dan malam. Jadi senantiasa berdakwah Nabi Nuh itu. Nah, secara sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Sembunyi-sembunyi itu ya menemui orang, kemudian didakwahi, ada juga yang terang-terangan di orang umum dan seterusnya. Nah, beliau berdakwah tanpa merasa bosan dan penat dalam menghadapi kaumnya. Jadi meskipun kaumnya itu tidak beriman, dia tidak bosan, tetap saja berdakwah. Beliau berdakwah cukup lama, ya, sehingga sebagian ulama meriwayatkan hingga 950 tahun. Wih, luar biasa, 950 tahun itu waktu yang sangat lama. Bahkan manusia sekarang itu umurnya itu kisaran antara 60 sampai 70. Berarti ini sudah sekitar hampir 10 kali lebih ya, 10 kali umur manusia sekarang. Nah, namun dari sekian banyak itu, sekian banyak dan sekian lamanya berdakwah, hanya sedikit saja umatnya yang beriman. Menurut riwayat ada yang berpendapat hanya cuma 80 orang saja yang beriman. Dari sekitar ribuan orang itu cuma 80 saja yang beriman. Padahal sudah didakwai selama 950 tahun. Nah, tingginya permusuhan kaumnya menyebabkan Allah menimpakan azab kepada mereka dengan banjir, ya, banjir yang begitu besar yang menghancurkan mereka, kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Nah, banjir ini ada yang berpendapat ada yang ngomong kasar. Mohon maaf, tolong nanti di mute ya, tidak ada yang bersuara. Jadi supaya suara Ustadz nanti terdengar jelas dan juga nanti rekamannya juga bagus. Ini masih ada yang bersuara ya. Nanti kalau mau bertanya silahkan kasih kode angkat tangan. Nanti Ustadz akan persilahkan untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, banjir ini, banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh itu ada yang berpendapat banjirnya itu seluruh bumi. Jadi seluruh bumi itu tergenang air. Jadi tidak ada daratan saat itu. Yang ada cuman kapal Nabi Nuh yang berada di atas air. Ada juga yang berpendapat ini hanya di sebuah wilayah, yaitu wilayah di mana Nabi Nuh alaihissalam diutus. Karena pada zaman Nabi Nuh itu
manusia belum menyebar luas. Jadi belum sebanyak sekarang. Jadi cuman di daerah mungkin ya sekitar Arab daerah sana. Jadi belum begitu banyak. Jadi bisa jadi cuman di situ saja. Itu menurut pendapat ulama. Nah, tadi sudah berdakwah siang malam, terang-terangan secara sembunyi-sembunyi, tapi yang beriman cuma sedikit. Tapi Nabi Nuh tetap bersabar dan juga tetap bertekad kuat untuk mendakwahkan agama Allah. Maka demikianlah kegigihan dan kesabaran Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah sehingga beliau mendapat gelar Rasul Ulul Azmi yang pertama. Ya, jadi Rasul Ulul Azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setelah Nabi Nuh itu ada beberapa nabi, baru masuk ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi karena kesabarannya yang begitu tinggi. Karena kesabarannya yang begitu tinggi. Sejak bayi beliau diasingkan ke dalam gua karena perintah Raja Namrud untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Ya, setelah dewasa ia harus berhadapan dengan raja dan rakyat yang menyembah berhala, termasuk ayahnya yang bekerja sebagai pembuat berhala. Di sini ada yang berpendapat ayahnya, ada juga yang berpendapat ini adalah pamannya. Jadi ada beberapa pendapat. Nah, penentangan kaumnya ini menyebabkan ia harus dibakar hidup-hidup. Akan tetapi beliau tidak terbakar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika beliau telah tua dan belum memiliki anak, maka istrinya Sarah pun meminta Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai istri yang bernama Sarah. Tapi setelah Nabi Ibrahim itu sudah berumur 90-an tahun, itu ternyata belum mempunyai anak. Maka Sarah itu meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Nah, dari Hajar inilah beliau memiliki anak yang kemudian diberi nama Ismail. Nah, saat anaknya masih kecil, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membawa Hajar dan Ismail ke Makkah dan meninggalkannya di sana. Makkah itu adalah Mekah ya, di Mekah, tapi belum berupa kota, tapi masih cuma padang pasir. Mekah ya, di Mekah. Nah, ketika Ismail sudah beranjak remaja, Nabi Ibrahim diuji keimanannya oleh Allah dengan diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Dan hal itu pun beliau laksanakan dengan penuh keimanan. Ya, bagaimana seorang ayah yang sudah lama tidak memiliki anak, akhirnya diberi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diminta untuk dikorbankan lagi. Memiliki anak, akhirnya diberi anak oleh lagi. Nah, dari kesabarannya dalam menghadapi berbagai ujian itulah Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai salah seorang rasul yang memiliki kesabaran yang begitu tinggi yang dikenal dengan nama Rasul Ulul Azmi. Ya, baik. Itu yang kedua, Nabi Ibrahim. Sebelum kita lanjutkan, mohon maaf, masih ada yang coret-coret. Dan apakah suara Ustadz terdengar jelas? Apakah suara Ustadz terdengar? Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Mohon nanti tidak coret-coret ya. Tadi ya saya coret-coret. Dan juga suaranya di-mute. Saya di-mute supaya nanti dan juga videonya bagus. Di-mute supaya nanti Ustadz lanjutkan lagi ya. Selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa
Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 136 kali. Jadi banyak sekali Nabi Musa itu disebut namanya. Beliau termasuk nabi yang mendapat gelar ulul azmi karena kesabarannya yang tinggi dalam menghadapi dan berdakwah kepada Fir'aun. Selain itu, beliau juga seorang nabi yang sabar, memimpin kaumnya yang selalu membangkang. Kaumnya yaitu Bani Israel. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam akan menerima wahyu di Bukit Sinai, ya, di sini terjadi sebuah kejadian yang luar biasa. Kaumnya yang dipimpin oleh Samiri menyeleweng dengan menyembah anak sapi. Nabi Harun yang dikasih menggantikan tugas Nabi Musa tidak sanggup menghalangi niat mereka. Bahkan beliau diancam hendak ya karena mau dibunuh. Akhirnya Nabi Harun tidak dapat menyelesaikan mau dibunuh tersebut. Akhirnya Nabi Harun tidak dapat Nabi Harun itu mau dibunuh oleh Samiri dan kelompoknya. Akhirnya Nabi Harun membiarkan mereka untuk menyembah anak sapi. Jadi hingga datang Nabi Musa alaihissalam. Nah, dari kesabarannya dalam berdakwah itulah Nabi Musa alaihissalam disebut sebagai salah seorang rasul yang memiliki tingkat kesabaran begitu tinggi. Disebut sebagai salah seorang rasul yang memiliki orang-orang yang begitu tinggi. Menyembah sapi tadi yang diperintahkan oleh Nabi Musa untuk membunuh diri. Jadi setelah bunuh diri, kalau mereka mau. Tapi kalau tidak mau bunuh diri, orang-orang yang dibunuh oleh orang-orang yang itu syariat, itu zaman Nabi Musa dahulu. Selanjutnya, Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam termasuk Nabi yang mendapat gelar ulul azmi karena memiliki banyak belas kasih. Jadi Nabi Isa itu dikenal dengan Nabi yang memiliki belas kasih. Kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah karena ketika beliau sabar dalam menerima cobaan sebagai seorang yang miskin. Dan pengkhianatan muridnya Yudas Iskariot yang memberitahukan di mana Nabi Isa alaihissalam bersembunyi ketika dikejar oleh pasukan Romawi. Ya, jadi ada di gambar sini itu ada yang disalib. Salib itu adalah Yudas Iskariot. Jadi itu salah satu murid dari Nabi Isa alaihi salam yang ya dia itu memberikan gambar itu yang berkhianat. Itu ketika orang-orang Romawi mengejar, ingin menangkapnya, ingin membunuhnya. Yudas Iskariot ini menyampaikan, oh Nabi Isa itu bersembunyi di sana. Ketika itu akhirnya Allah nanti menyerupakan wajah Yudas Iskariot itu, dan akhirnya yang disalib itu adalah Yudas ini. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau juga kuat menghadapi fitnah ketika hendak diusir dan akan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Ini merupakan teladan yang luar biasa dari seorang nabi yang tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Jadi cobaan Nabi Isa itu cukup berat. Yang pertama adalah kemiskinan. Miskin sekali. Jadi Nabi Isa itu kadang tidak makan. Ya, nah saking miskinnya. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW termasuk Rasul ulul azmi karena sejak kecil sampai dewasa beliau selalu mengalami masa-masa sulit. Ya, akan tetapi walaupun berbagai cobaan datang, beliau tetap tegar, tabah dan bersabar. Di usianya yang 6 tahun, beliau telah yatim piatu. Ketika beranjak remaja, beliau pun harus bekerja untuk membantu meringankan beban pamannya yang merawatnya sejak kecil hingga harus ikut berdagang ke negeri Sam. Ya, jadi Nabi Muhammad itu lahirnya yang 6 tahun, ketika umur sekitar 4 tahun itu bundanya meninggal. Jadi sudah yatim, piatunya meninggal itu dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sekitar 2 tahun atau 4 tahun beliau juga meninggal. Akhirnya dirawat oleh pamannya Abu Thalib hingga dewasa. Nah, tantangan yang paling berat
yang beliau hadapi adalah ketika beliau diutus menjadi rasul. Jadi ketika sudah diutus menjadi rasul, itu banyak sekali cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, penentangan itu bukan hanya berasal dari orang lain, tetapi juga dari saudaranya dan kaumnya sendiri. Kaumnya ya kaum Quraisy, saudaranya itu ada pamannya. Jadi paman Nabi Muhammad itu juga menentang. Ya, orang lain juga Lahab kalau tidak salahnya. Nah, penderitaan lainnya ketika Bani Hashim diboikot oleh orang Quraisy sehingga mereka harus dibunuh selama 3 tahun hingga memakan. Yang melindungi Nabi Muhammad itu adalah Bani Hashim. Ketika sudah ada orang beriman bersama Rasulullah, Bani Hashim itu pun dikucilkan. Sehingga mereka tidak boleh membeli barang dan juga tidak boleh menjual orang yang beriman. Akhirnya Bani Israel dan Rasulullah beriman diasingkan ke gunung. Di gunung itu ya karena kadang tidak ada makanan, karena memakan daun yang ada di sana, daun yang ada di sana. Sampai seperti itu yang terjadi. Nah, selain itu juga pengusiran dari kampung halamannya di Mekah dan dimusuhi oleh penduduknya hingga terjadi peperangan. Ya. Jadi diusir dari kota Mekah, orang beriman tidak boleh di Mekah, akhirnya hijrah ke Madinah. Nah, sudah sampai di Madinah masih juga diperangi. Akhirnya terjadi perang Badar, perang Uhud, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi penderitaan dan cobaan yang beliau hadapi. Namun, beliau tetap tabah dan tegar dalam menjalani berbagai penderitaan tersebut untuk mempertahankan keimanannya, sehingga ajarannya itu bisa sampai kepada kita hari ini. Nah, itu tadi 5 Rasul Ulul Azmi. Selanjutnya, sikap terpuji apa yang bisa kita ambil dari Rasul Ulul Azmi ini ya? Yang pertama adalah berbuat yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Jadi kita harus berbuat yang benar yang sesuai dengan tuntunan agama. Supaya tidak boleh di luar tuntunan agama, meskipun itu kita anggap benar. Tapi harus sesuai. Contoh ya, yang ketika kita disakiti, maka itu kita diperbolehkan untuk melawan. Tetapi sesuai dengan tuntunan agama. Kalau kalian dipukul sekali, kalian tidak boleh dua kali. Itu sesuai tuntunan agama. Tapi lebih baik jika kalian memaafkan. Itu contohnya tuntunan agama. Ya, meskipun benar, tapi harus sesuai dengan tuntunan. Nah, yang kedua, berlaku jujur, lebih ikhlas dan amanah dalam segala hal. Jadi anak-anak kalau nanti ulangan, jadi berlakulah yang jujur. Dalam belajar, ikhlaslah. Karena insya Allah, Allah akan memberi hal yang terbaik bagi kita nanti. Dan juga amanah dalam segala hal. Yang ketiga, menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang lain. Contohnya, ada sebuah hadis, la takhdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Tiga, menyambut ada teman kita yang sedang marah dan kepada temannya, mungkin kita bisa menenangkan dengan menyampaikan takhdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Itu adalah menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang lain. Yang selanjutnya, hidup cerdas akal dan cerdas nurani. Cerdas akal itu maksudnya cerdas dalam menyelesaikan masalah. Dia ada masalah bisa menyelesaikan dengan cerdas akalnya. Tapi nuraninya juga cerdas. Nurani itu di hati itu harus menggunakan perasaan juga. Tidak boleh kita hanya menggunakan akal tapi tidak menggunakan perasaan. Ya, salahnya untuk mendapatkan nilai, ya, nilai yang bagus, maka kita harus belajar. Setelah belajar kita mendapatkan nilai, berarti itu cerdas akalnya. Nah, cerdas nurani ketika kita nanti bertemu dengan teman kita yang nilainya tidak sebagus kita, maka kita tidak boleh menyombongkan diri. Maka itu adalah cerdas nurani. Ya, mungkin kita bisa menghibur. Nah, itu cerdas nurani. Jadi hidupnya cerdas akal dan juga cerdas nurani. Yang selanjutnya itu sabar dan tabah dalam berdakwah. Ya mungkin berdakwah dalam berbagai hal, ya.
yang sabar dan sabar. Yang keenam, tekad yang kuat dalam keberanian dalam mencapai tujuan yang baik. Jadi kalau kalian punya tujuan yang baik, maka kalian harus mempunyai tekad yang kuat. Contohnya, aku nanti kalau lulus dari STT Cahaya Fikri, nanti aku pengen masuk ke sekolah favorit, contohnya. Maka dengan itu kalian sudah punya favorit, harus punya tekad. Nanti kalau harus masuk sekolah favorit itu dengan harus bagus, terus sudah punya disiplinnya yang juga bagus dan sebagainya. Maka itu harus dikuatkan dari sekarang, punya tekad yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan. Yang terakhir, taat kepada Allah meskipun perintah itu berat. Jadi tidak ada perintah Allah itu yang tidak berat. Semuanya itu berat. Tetapi karena berat itulah kita melaksanakan, sehingga itu akan menjadi sebuah rahmat bagi kita nanti. Apakah sholat itu berat? Ya berat. Kenapa? Sehari 5 waktu berat atau ringan? Ya tetap berat. Karena lebih enak kita main, nonton film dan sebagainya. Tapi disuruh sholat, berat atau tidak berat? Tapi dari berat itulah nanti akan mendatangkan keridhaan Allah. Puasa itu berat atau ringan? Oh gampang puasa itu. Tidak ada yang menganggap puasa itu gampang. Puasa itu berat. Menahan lapar, menahan dahaga, menahan marah dan lain sebagainya. Maka itu berat. Puasa kepada Allah meskipun perintah itu itu adalah sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Menahan baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, maaf ya. Tadi mungkin kalau nanti suaranya jelek, ya kaya boleh bisa. Ada. Nanti setelah ini Ustadz akan matikan ya. Ustadz akan matikan ini Zoom-nya. Nanti kalian masuk lagi. Kita masuk ke sesi kedua. Nanti kita akan membahas soal. Jadi ada soal-soal yang kita bahas untuk persiapan ulangan selanjutnya. Nanti setelah membahas soal, ada tugas dari Ustadz di Google Form yang kira-kira menyangkut pembahasan ini. Nanti sebagai soal review untuk ulangan. Baik, Ustadz akan matikan dulu, nanti masuk lagi supaya waktunya cukup. Kita akhiri sesi pertama dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.